Sky dan Cat selalu saja bertengkar. Mereka tidak mempunyai kesamaan. Saudarinya yang pirang tanpa sengaja memukul saudarinya yang berambut merah. Itu saudarinya yang satu lagi, Ruby. Ini sangat gawat. Ayo panggil kakak untuk bantuan. Betty sangat keren. Dia penyanyi utama dalam band rock. Tunjukkan siapa bosnya pada pecundang ini. Mana yang lebih baik, pirang atau rambut merah? Ayo cari tahu. Sky sangat suka memandangi pantulannya sendiri. Kamarnya harus memiliki cermin. Cerminnya selalu ada di dekatnya. Ditambah lagi, Ruby bertindak sebagai pengingat. Dia sangat kacau. Tapi sebenarnya tumpahannya membantu Sky. Sekarang cerminnya terlihat lebih baik. Ruby selalu merawat adiknya, Sky. Bagaimana kalau minum kopi? Oh tidak, susunya habis. Tapi ada bekas susu di wajahnya. Cat mengacaukan pagi saudarinya yang pirang. Saudarinya yang pirang tidak bisa membedakan garam dan gula, iya kan? Cat bahkan tidak bisa membaca. Sekarang Ruby jadi bingung. Bisakah kalian memberi komentar dan memberitahu yang mana gula? Dia benar-benar butuh bantuan. Betty sangat suka bermain gitar, tapi ada yang menutupinya dengan riasan. Ini pasti ulah saudariku yang pirang. Mereka tidak menghormati rock and roll. Gitar ini adalah sahabatnya Betty. Ayolah Betty, mainkan gitarnya sampai telinga mereka terluka. Oh, dia membuat rock. Sekarang dia punya tempat untuk meletakkan tengkorak mantannya. Sebenarnya ini hanya plastik, tapi dia suka menakuti orang. Gadis pirang masih bekerja keras menghiasi kamar mereka. Terlalu banyak warna hitam dan oranye. Ayo bekerja sama. Sky pikir Ruby akan melakukan semua untuknya sementara dia mengacaukan. Mereka tidak bisa mengalahkan gadis berambut merah. Sekarang mereka akan tidur di atas awan seperti bidadari. Oh, ada kanopi merah muda. Bagus sekali. Si pirang punya hal yang harus dilakukan, tapi itu rahasia. Rambut mereka bukan keriting alami. Mereka merias setiap hari. Ruby sengaja menyalakan kipas angin hingga maksimal. Atau tidak disengaja, riasan milik Sky menempel pada gadis berambut merah. Ini sangat gawat. Kejahilan yang cerdas untuk rambut pirang. Ayo singkirkan kekacauan ini dan menyerang kembali. Kita harus tunjukkan siapa bosnya. Cat dan Betty seorang profesional. Jangan khawatir, mereka akan menciptakan sesuatu yang menakjubkan. Wow, gunung berapi. Kelihatannya keren, tapi ada kekurangannya. Lava yang panas. Kau harus menyediakan alat pemadam kebakaran setiap saat. Tapi Trum-Trum-Trik peduli dengan keselamatan dari kebakaran. Sekarang gunung berapi penuh dengan lampu neon. Sementara itu, saudari berambut pirang memesan pom-pom. Mereka menggunakan sebagai dekorasi. Ini menggemaskan. Semakin terasa panas. Apa gadis berambut merah menyebabkan kebakaran lagi? Memasang AC bisa membantu. Itu lebih baik. Tapi sekarang gadis berambut merah kedinginan. Mereka suka panas. Maka Betty membuat obor. Itu cukup menghangatkan separuh kamar mereka. Usaha bagus dari rambut merah. Gadis pirang pun menyukainya. Mereka bisa memanggang marshmallow di sini. Si rambut merah sudah membuat kentang goreng. Tambahkan saus pedas dan nikmatilah. Mereka seperti hewan. Gadis pirang tidak bisa menerimanya. Mereka harus mengajari tata krama itu. Aku tidak yakin mereka bisa diajari. Lihat, mereka itu monster. Mereka pakai peralatan makan sebagai senjata. Bagaimana dengan ketapel sendok? Sekarang gadis pirang ditutupi sampah. Mereka terus mendekorasi kamar mereka dan mengkhawatirkan diri sendiri. Sayap bidadari dan satu sayap lagi. Ini sangat indah. Jangan bilang pada saudari yang lain. Mereka itu tidak sopan. Cat dan Betty mempunyai meriam bola pingpong. Itu pasti sakit. Syukurlah Cat tidak pandai melempar. Pandangan matanya tidak bagus, tapi menolak pakai kacamata. Bolanya memantul dan malah mengenai mereka semua. Itu yang kau dapat karena bersikap jahat.
Gadis pirang suka kamar yang bersih. Mereka akan merapikan kamarnya. Sampah ini adalah ulah dari teman mereka. Tapi dari mana bulu ini berasal? Gadis rambut merah tidak suka bersih. Tapi mereka berdua suka berbuat jahil. Semua usaha keras itu sia-sia. Usaha bersih-bersihnya jadi sia-sia. Ini tidak akan berakhir dengan baik. Ruby menemukan lampu untuk dipasang di dinding gelap. Sekarang jadi seterang senyum saudari pirangnya. Gadis rambut merah terus sibuk. Mereka punya rencana untuk mengacaukan dekorasi saudarinya. Mereka akan menyesal melakukan itu. Hei, tenanglah. Sekarang kau tidak perlu ke salon untuk menggelapkan kulit. Gadis pirang suka menghabiskan banyak uang untuk berbelanja. Sky punya kamera ajaib. Ayo coba pakai. Tentu saja memotret mereka. Kalau berbahaya bagaimana? Wow, mereka kemana? Apa kameranya memasukkan orang ke dalam foto? Itu sangat berbahaya. Sebaiknya berhati-hati. Oh tidak, Sky memasukkan Ruby ke dalam foto. Bagaimana mengeluarkan itu? Mungkin dia bisa sendirian di sini dan semua menjadi miliknya. Dia akan kembali kalau kalian menyukai video ini. Maukah kalian membantunya? Cat suka membersihkan debu sambil mendengarkan musik metal. Dia ingin jadi bintang rock seperti Betty. Mungkin dia akan dapat banyak suka di TikTok-nya. Cat tidak akan mendapatkannya. Mau coba tinggal dalam penyedot debu? Sky khawatir pada Ruby. Dia baik-baik saja. Kita harus keluarkan dari sana. Tapi Cat belum selesai bersih-bersih. Kalian akan bersenang-senang bersama. Jangan mencoba memerasku lagi ya. Sekarang Cat punya penonton untuk konsernya. Tidak lama Cat tertidur, saudari pirangnya langsung bangun. Mereka takut pada Cat. Mereka juga harus membalas dendam. Menempelkan rambutnya ke dinding, itu terlalu berlebihan setelah semua yang terjadi. Jangan berlebihan, tapi tidak berjalan sesuai rencana. Rambutnya tercabut bersama dengan dindingnya. Gadis pirang alergi pada debu. Sekarang mereka memata-matai. Mereka mengawasi harta karunnya Cat. Itu tindakan yang berani. Kakaknya memutuskan untuk memulai lebih dulu. Tapi Ruby tidak cukup kuat menjatuhkannya. Sekarang Sky akan membuat tubuhnya menjadi seberat mungkin. Lompatan menjatuhkan barang-barang. Mulai! Tapi Cat punya refleks yang sangat cepat, jadi semuanya aman. Kecuali dirinya. Kegagalan yang epik. Sekarang Betty mau mandi. Oh, akhirnya. Dia membuat bau seluruh kamar. Ruby memberi pelajaran dengan membantunya memperbaiki perilakunya. Ini sampo rambut pirang. Ini usaha terakhirnya. Dan sebenarnya, dia cocok berambut pirang. Sekarang Betty berambut pirang. Jadi masuk tim Sky dan Ruby. Bagaimana dengan Cat? Dia juga terbiasa dengan penampilan barunya. Oh, adikku. Dia dengan sengaja berganti penampilan. Hanya musik rock yang bisa mengubah Betty kembali menjadi dirinya. Dia bermain sekeras yang dia bisa. Dan itu berhasil. Sekarang kita punya 2 Betty. Mana yang lebih kalian sukai? Beri komentar di bawah. Gadis rambut merah pikir suara digital tidak akan sebagus analog. Gadis pirang tidak bisa memahaminya. Mereka lebih memilih mendengar Katy Perry dengan headphone. Sementara itu, gadis rambut merah mendengarkan Black Sabbath. Musiknya dapat perhatian dari orang tua mereka. Mereka terkejut melihat kondisi kamarnya sekarang. Ini kejutan yang sangat besar. Ayah pikir si pirang punya kamar yang lebih baik. Ibu merasa sangat kecewa. Dia pikir Cat dan Betty menghias dengan baik. Mereka tidak akan pernah akur. Teman-teman, bisakah membantu kami? Beri komentar dan pilihlah kamar yang terbaik. Terima kasih. Kamar
Kamar Cat punya lampu pintar. Ada 2000 mode untuk setiap suasana. Hari ini suasana hatinya tidak baik. Untuk itulah Joe ada. Melakukan semua yang dia mau. Cat mau berjemur hari ini, tapi di pantai terlalu ramai. Sekarang itu masalah Joe, tapi lebih seperti Joe adalah masalah. Jenny mempunyai lampu. Kenapa tidak nyalakan? Lihat seperti apa tempatnya. Dia akan membutuhkan penahan lampu. Ini dari karton, iya kan? Sekolahnya terbuat dari karton. Semuanya baik-baik saja hingga hujan mulai turun. Dia akan selalu menjaga lampu gantung kartonnya. Sekarang dia punya cahaya di kamar bawah tangganya. Oh, maksudku kamarnya di hotel room. Cat bebas memilih teknologi dengan ponsel pintarnya. Dia lebih peduli warnanya daripada fiturnya. Dia selalu memulai hari dengan jus yang segar. Masukkan semua dari kulkas ke dalam blender. Kecantikan yang terpenting untuknya. Hijau sekarang sedang tren, dan Cat selalu mengikuti tren. Sangat nikmat dan menyegarkan, membuatnya bahagia. Jenny penasaran dengan sarapannya Cat. Dia tidak pernah melihat blender. Apa itu untuk menciptakan warna baru untuk sesuatu? Buku abu-abunya sangat hambar. Apa rasa buku catatannya? Dia tidak akan menyerah. Blender melumat kertas dengan baik. Jenny ingin memakai itu untuk menghiasi guanya. Oh, maksudku kamar mewahnya. Karton adalah bahan membangun terbaik yang dia tahu. Itu bahan penting di kampung halamannya, Kartonistan. Itu selalu membuatnya senang. Sang porter membantu Cat, tapi sulit membuat Cat bahagia. Tanya saja para mantannya. Joe mempunyai ide licik. Jika dia dekatkan sesuatu, itu akan terlihat lebih besar. Seandainya berlaku untuk gajinya, Jenny memanfaatkan untuk mencuri pengemasnya. Styrofoam tidak hanya sekedar sumber polusi, tapi bisa dipakai untuk sesuatu. Dia bisa memasangnya sebagai penahan suara. Dengkuran Cat membuatnya sulit tidur. Pakaian Cat di dalam lemari benar-benar banyak. Ada sensor khusus di dalam lemarinya. Kamar Joe di sebelahnya, tapi sensornya sangat sensitif. Karena itu dia berakhir di lemarinya. Senang bertemu kau di sini. Pergi dari sini. Hotel mengatakan akan mewujudkan semua keinginanmu. Jadi wujudkanlah. Cat ingin minuman. Pelayan yang bodoh, itu kebanyakan. Dia kan sedang diet sekarang. Nah, itu lebih baik. Cat minum terlalu banyak minuman diet. Ini semakin berbahaya. Jenny sedang mencari sampah. Sedotan Cat sangat menarik. Bisa dia gunakan untuk membuat dekorasi. Sekarang kamarnya lebih bagus. Cat sangatlah lelah. Sepatunya rusak karena turis-turis lainnya. Mereka melihat pemandangan dan bukannya melihat Cat. Dia tidak bisa seperti ini. Untungnya ada pengilap sepatu di dalam kamarnya. Sebenarnya itu adalah Joe. Dia akan dapat bonus yang besar. Seorang anak bermain di lobi hotel tanpa diawasi. Jenny bisa memanfaatkannya. Apa? Dinosaurus sudah tidak ada lagi. Dia jahat sekali. Ingat, jangan bicara pada orang asing. Mereka bisa mencuri mainanmu. Jenny benar-benar licik. Sekarang dia punya poster dinosaurus di kamarnya. Joe menyembunyikan sesuatu. Pintu aneh ini tidak ada di denah dan selalu terkunci. Rahasia tidaklah menyenangkan. Jenny ingin tahu rahasia apa yang disembunyikan di hotel ini. Tapi yang mana kuncinya? Beri komentar dan bantu Jenny. Ada pintu lagi? Terlalu banyak pintu. Aku tidak mau tahu rahasianya Joe. Bagaimana dia bisa ada di sana? Apa dia penyihir? Pekerja hotel harus terlihat sempurna karena dia bekerja untuk tamu VIP dan juga Jenny. Dia mencuri saus dari nampan Joe. Sekarang dia bisa membuat roti lapis di dinding. Ide bagus untuk apartemen biasa seperti miliknya. Senjata rahasia Cat adalah senyumnya yang menawan.
Tapi ada yang salah. Harusnya dia tidak makan jalapeno lapis coklat. Dia harus memutihkan giginya. Tidak ada yang berhasil. Joe datang membantu. Ternyata pantulannya yang bermasalah. Cat benar-benar cantik. Jenny sedang bosan saat melihat tabung karton milik Joe. Biar ku bantu? Tentu saja, kenapa tidak? Apakah rencana Jenny? Sedikit lem, karton, dan juga cat. Hei, kami tidak bisa lihat. Mejanya bolong-bolong. Tunggu, itu keren. Sangat kreatif. Kamar Cat benar-benar bau. Bagaimana bau itu bisa menembus parfum dan juga lilin? Mungkin Jenny sedang membuat jus sepatu? Baunya benar-benar kuat. Joe datang membantu, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sumbernya dari bawah tempat tidur. Ya ampun, banyak sekali piring kotor. Cat, kau harus malu pada dirimu. Jenny menemukan dispenser yang rusak dan dia dapat ide. Jenny benar-benar kuat. Wow, jadi dia mau apa? Dia perbaiki dispensernya dengan mudah dan sekarang dia punya sumber air. Air berkarat rasa soda ini benar-benar menarik. Jenny tersadar bisa menghasilkan uang dari hal ini. Di mana ada uang, pasti ada Joe. Jenny harus membayar pajak penjualan. Itu pasar bebas untukmu. Pekerjaan Joe sangatlah berat. Waktu berlalu benar-benar lambat. Dan dia sangat bosan. Sekarang Jenny juga. Mungkin seorang tamu bisa membangunkannya? Tidak, bahkan kiamat tidak bisa mengganggu mimpinya tentang Beyoncé yang sedang memberikannya Grammy. Akhirnya, Jenny terbebas. Tidur siang Joe menyenangkan, sekarang dia bahagia. Cat tidak bisa tidur, punggungnya sakit. Kasurnya punya fitur pijat, itu membantu. Tapi tentu saja fitur pijat itu sebenarnya adalah Joe. Ada banyak tamu hari ini. Joe yang malang kelelahan dari mengambil dan mengembalikan jaket para tamu. Untungnya ada Jenny. Dia bisa gantikan selagi Joe istirahat. Dia harus mengunjungi pacar impiannya Beyoncé. Nikmati kencanmu. Jenny punya rencana sendiri dengan gantungan ini. Dia menyukai gantungannya. Lihat, dia membuat meja yang keren. Luar biasa. Joe merasa tidak senang. Gantungannya berantakan. Dia tidak bisa percaya Jenny. Akhirnya, saatnya untuk pergi. Joe senang membantu tamunya pergi. Cat sangat berantakan. Bahkan Cat, penyedia tur lokal, tidak membuat berantakan. Mereka di sini selama sebulan. Cat harus belajar untuk lebih rapi. Tapi Jenny mengubah gubuk kecilnya menjadi kamar yang bagus. Para selebritas akan tinggal di sini untuk sembunyi dari para penggemar. Joe akan mendapatkan uang yang banyak dari hal ini. Dan Jenny akhirnya bisa menjadi tamu VIP. Sementara itu, Jenny kedinginan di dalam kamar barunya. Hanya selimut kakaknya yang bisa menghangatkannya. Dia sering sekali menjahili Jenny, dan sekarang saatnya membalasnya. Dia sangat cocok mempunyai kumis. Jenny sedang merayakan kepindahannya dengan lagu yang keras. Dia melupakan tetangganya, tapi mereka mendengar suara itu. Jenny mungkin akan ketahuan sebelum dia sempat menikmati kamar barunya. Ayah dan Nick salah mengartikan suara itu. Imajinasi kita memang terkadang luar biasa. Sarapan adalah makanan penting sehari-hari. Nick harus makan porsi double agar ayahnya tidak menyadari kalau Jenny tidak ada. Sekarang dia penuh energi untuk sekolah. Dan Jenny akan kelaparan, kecuali jika berbagi sarapan. Dia mungkin tidak akan menyadarinya. Aku akan kerja dengan rasa lapar. Ayah selalu meninggalkan uang saku mingguan di sini. Nick sangat tergoda untuk mengambil uangnya Jenny.
Dan Jenny harus mencari cara, yaitu dengan cara menakut-nakuti Nick. Nick pun mengira kalau Jenny adalah hantu. Nick sangat takut pada hantu. Jenny ingin mengeringkan rambutnya. Dia menyalakan pengering rambut sampai maksimal. Sofa berubah menjadi pesawat ruang angkasa dan Ayah menjadi astronot. Semoga pendaratannya aman. Teman Jenny datang untuk bermain, tapi dia hampir membocorkan rahasia. Tapi dia berhasil menutupinya dengan mengatakan datang untuk mengambil kaos bekas. Nick lebih tertarik dengan lemari itu. Dan apa yang ada di dalamnya? Dia selalu merahasiakan kalau ingin menjadi seorang pemandu sorak. Jangan malu-malu. Sekarang semua murid akan melihat bakatnya. Jenny belajar cara menyalakan peralatan berkat ayahnya. Itu akan membuat bersih-bersih menjadi lebih cepat. Penyedot debu kuat mungkin akan menyedot seluruh isi kamar Jenny. Tapi alat itu menyedot sesuatu yang besar dan tersumbat. Untungnya itu bukan Jenny. Itu hanya kakaknya. Phew. Akhirnya ayah menyadari kalau putrinya menghilang. Nick akan dapat masalah besar karena sudah berbohong. Tapi pertama-tama kita harus sebarkan poster orang hilang. Nick mulai mencari di sekolah karena Jenny masuk majalah sekolah selama seminggu. Dia pasti ada di sebelah sini. Dia mulai berhalusinasi tentangnya. Tapi sekarang dia hanya mendapat masalah dengan kapten tim football. Ayah dan Nick akhirnya pergi menemui polisi dan melaporkan tentang menghilangnya Jenny. Polisi membantu mereka dengan menggambar foto yang bagus untuk dipajang di ruang keluarga. Polisi itu sangat baik, tapi itu tidak membantu sama sekali. Tidak ada yang tahu kalau mereka akan mengkhawatirkan Jenny. Ternyata mereka tidak berpikir kalau dia menyebalkan. Jenny melihat poster itu dan melihat kesedihan mereka. Kelihatannya cukup gawat. Sekarang dia harus menunjukkan dirinya. Mereka sangat menyayanginya. Tapi ayah mengkhawatirkan kalau mereka menemukan orang yang salah. Ayah pada umumnya. Jenny ingin menunjukkan kamar rahasianya pada keluarganya. Aneh sekali karena pemilik sebelumnya tidak bilang apapun tentang itu. Sepertinya mereka punya rencana sendiri untuk ruangannya. Mereka mengubah kamar Jenny menjadi sebuah gua para pria. Jangan pernah bilang rahasia pada seorang pria. Bagaimana kalian mendekorasi kamar rahasia kalian? Beritahu di komentar. Lucy tidak bisa ditemukan di mana-mana. Summer menjadi khawatir. Iya, dia selalu jago dalam permainan ini. Summer harus sangat cerdik. Lucy mengerjakan soal yang belum dikerjakan. Summer hanya butuh beberapa menit untuk menemukannya. Kena kau. Tunggu dulu. Itu ibu. Ibu marah pada Summer karena tidak bisa memecahkan soal mudah itu. Ibu tidak tahu kalau Lucy sudah menghilang. Ayah sangat sibuk melakukan permainan favoritnya, hingga dia tidak peduli betapa tidak nyamannya sofa ini. Dia hanya perlu untuk menang. Ibu merasa panik. Di mana Lucy? Operasi pencarian ini sudah berhasil. Ayah menemukan bocah yang tidak dikenal. Di mana ayah menemukannya? Apa kau benar-benar tidak tahu wajah putrimu sendiri? Dia ini jelas bukan Lucy. Ayah tidak peduli siapa yang dia temukan. Dia ingin segera kembali bermain. Kita harus kembalikan bocah ini. Jadi, di mana Lucy? Ibu kehilangan akal. Bocah itu lagi. Ayah tidak membantu. Siapa ini? Pria ini kehilangan putranya. Kenapa anak-anak terus menghilang? Wow, para ayah tidak berguna. Mereka hanya peduli dengan game. Summer menemukan buku diari Lucy dan dia akan segera membacanya. Ini sangat aneh. Dia tidak keluar juga. Ini kunci buku diarinya. Summer akan menemukan rahasia tentang Lucy. Sepertinya tidak ada rahasia di sini, tapi ada cerita tentang hidupnya Lucy. Summer menyamar sebagai marshmallow. Itu camilan favorit Lucy.
Lucy belum ada di sini. Hanya ada petugas kebersihan. Dia menyadarinya. Hei petugas, ini bukannya sampah. Ini Summer. Mungkin kalau dia pakai kacamata, itu tidak akan terjadi. Beberapa marshmallow panggang akan menyelamatkan hari. Untuk memberi semangat Summer dan ibu, ayah membawa pengganti rumah yang menggemaskan. Dia bukan Lucy, tapi setidaknya Summer dan ibu teralihkan. Mungkin teman barunya akan membantu menemukan Lucy. Dia mendapatkan petunjuk. Ini akan berhasil. Kita butuh keajaiban. Hewan ini membuat ayah lari. Mereka menemukan sesuatu. Jadi, di mana Lucy? Dia bukanlah pria besar ini. Dia tidak bisa bermain video game. Pria ini tidak terlihat seperti Lucy. Anjingnya tidak mungkin salah. Rompinya mirip dengan rompi Lucy. Tapi hei, aku di sini. Boleh bergabung? Wow, dia sudah kecanduan. Kalian suka video baru kami? Pastikan beri tanda suka dan berlangganan. Harus buat ruang rahasia di mana lagi?